Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Amma ba'du. Di dalam sebuah hadis Rasulullah memberitahukan kepada kita, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlunal kitaba Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah, di rumah min baitin min buyutillah, rumah-rumah Allah. Jadi malam hari ini kita berkumpul di rumah Allah, di masjid. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum, yang dimana kita berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid ini untuk membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Maka kalau kita sudah berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengkaji tafsirnya, maka Rasulullah bersabda, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan di dalam hatinya. Jadi ketika kita belajar, ketika kita mengkaji ayat Allah, ketika berada di tempat ini, akan kita rasakan ketenangan di dalam mempelajari Al-Quran. Tidak hanya ketenangan yang kita dapatkan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan kepada mereka rahmatnya, kasih sayangnya. Maka ketika kita datang di taklim ini, ketika kita belajar ini, kita dapat ketenangan, kita mendapatkan rahmat. Rahmat Allah kalau sudah diturunkan kepada kita, ya Allah akan memudahkan segala urusannya. Wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan di sekeliling kita ini, di sekeliling kita, meskipun yang datang sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya di majelis-majelis ilmu. Jadi ini penuh dengan malaikat ini, Pak, penuh dengan malaikat yang ikut thalabul ilmi. Ini Masya Allah. Dan nama-nama kita disebut-sebut oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat. Nah, disinilah sehingga kita tetap semangat, istiqomah untuk thalabul ilmi, karena banyak keutamaan. Oleh karena itu mudah-mudahan kedatangan kita ini ikhlas karena Allah, dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, thalabul ilmi, belajar ilmu din, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir, yang insyaallah pada malam hari ini
Masih pada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Baik Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir pada ayat 97 pada surat Al-Baqarah. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas masih terkait dengan sifat-sifat orang-orang Yahudi. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang sifat orang-orang Yahudi. Maka pada hari ini, malam ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah man kana aduwwan li Jibril. Di dalam ayat ini orang-orang Yahudi ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berjalan menuju ke tempat kerumunan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, ya Umar, di antara teman-temanmu saya paling suka sama kamu. Kenapa? Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar radhiyallahu an, karena kamu senang ngumpul-ngumpul sama kami, sedangkan yang lain tidak suka dengan kami. Kemudian Umar radhiyallahu an berkata, saya senang berkumpul dengan kalian karena di antara kalian mau mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan tentang Taurat, dan di dalam Taurat juga menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi saya bertemu dengan kalian bukan karena suka dengan kalian, karena di antara kalian ada yang mau mempelajari Al-Quran. Kemudian orang-orang Yahudi berkata kepada Umar radhiyallahu an, kami
tidak senang dengan Al-Quran. Kami tidak menerima Al-Quran karena Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya. Nah, ini diantara alasan orang Yahudi. Ya, beberapa bulan ini, beberapa waktu kita mengkaji di dalam surat ini, ya, surat Al-Baqarah terkait tentang sifat-sifat orang Yahudi yang tidak mau mengikuti Rasulullah, yang tidak mau menerima Al-Quran. Di antaranya, ya, kemarin sudah kita bahas, dan malam ini kita mengetahui bahwa orang Yahudi tidak mau menerima Al-Quran itu karena Al-Quran disampaikan dari Allah, kemudian melalui siapa? Malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian kaget Umar radhiyallahu anhu kaget, kemudian datanglah kepada Rasulullah. Nah, kemudian akhirnya turun ayat ini. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Ketahuilah bahwa malaikat Jibril itu dia yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, kemudian membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apa kitab-kitab sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Taurat dan Injil. Jadi malaikat Jibril ini adalah salah satu utusan Allah yang juga menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa busyra lil mu'minin, untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Nah, ternyata orang-orang Yahudi ini alasannya dia tidak mau menerima Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu karena yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan Al-Quran ini adalah malaikat Jibril. Sehingga kalau sudah mendengar malaikat Jibril itu mereka benci sekali. Mereka benci sekali. Dan mereka mengatakan Jibril itu keras, malaikat Jibril itu kasar, sehingga kami tidak bersahabat dengan malaikat Jibril. Yang menjadi teman kami adalah malaikat siapa? Pemberi rezeki, membagi rezeki siapa? Mikail. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Jadi orang Yahudi ini milih-milih, Pak, milih-milih teman, ya. Jadi karena malaikat Jibril itu merasa mereka mengetahuinya bahwa malaikat yang keras, yang kasar, yang pokoknya menurunkan azab itu melalui malaikat Jibril ini semua. Nah, sehingga temannya orang-orang Yahudi ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu membawa rahmat, membagi rezeki. Jadi tidak suka dengan malaikat Jibril. Tetapi Allah mengatakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 98, dilanjutkan, barang siapa yang menjadi musuh Allah, mangkana aduwwan lillahi, yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan
utusan-utusannya, wa Jibrila, dan yang memusuhi malaikat Jibril, wa Mikala, dan malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh orang-orang kafir. Artinya di dalam ayat ini menjelaskan, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi musuhnya orang-orang kafir, orang-orang kafir yang mereka memusuhi utusan Allah, yang memusuhi malaikat Allah. Jadi utusan Allah ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Utusan Allah Subhanahu wa taala ini sama antara Rasul, ya, dari Nabi Nuh hingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada para Rasul. Oh, saya beriman kepada Nabi Muhammad saja, saya tidak percaya kepada Nabi Nuh. Saya tidak beriman kepada Rasul, ya, Nabi Soleh misalnya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul Allah. Begitu juga wa malaikatihi. Kita tidak boleh membedakan antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, baik nabi-nabi dan rasul, dan juga dari para malaikat, tidak bisa kita bedakan antara satu dan yang lainnya. Mereka semuanya adalah utusan Allah. Maka kita beriman kepada para rasul, juga beriman kepada para malaikat. Nah, ini menjadi apa? Rukun iman yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau sudah orang itu memilih-milih rasul, ya, artinya hanya Nabi Isa saja, hanya Nabi Musa saja, hanya, ya, seorang nabi saja. Sementara Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan rasul-rasul sebelumnya, dan menjelaskan para malaikat yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh satupun kita mengingkarinya. Di antara para rasul tidak boleh juga mengingkari kitab-kitab Allah, ya. Misalnya Zabur, ya. Zabur itu tidak ada, Taurat itu tidak ada, Injil itu tidak ada, ya. Ini hati-hati. Kita tetap diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Di antaranya adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Maka yang kita pegang, yang kita laksanakan dan kita amalkan adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Nah, orang-orang Yahudi tidak mau, ya. Mereka tidak mempercayai Muhammad sebagai Rasulullah. Padahal di dalam Taurat dia sudah mempelajari akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Nah, ini orang Yahudi. Di dalam Taurat juga dijelaskan bahwa ada kitab, ya, yang akan menyempurnakan selain daripada kitabnya itu, yaitu Al-Quran. Bahkan tanda-tanda nabi yang akan datang itu disebutkan secara jelas, secara detail, ya, di dalam kitab Taurat. Dan itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi pada diri Rasulullah. Pada diri Nabi Muhammad ditemukan tanda-tanda kenabian itu, tetapi mereka tidak mau. Nah, ini orang Yahudi. Sudah menemukan tanda-tandanya, sudah menemukan orangnya, dan sudah tahu bahwa kebenaran itu ada pada Al-Quran dan yang dibawa oleh Muhammad, tetapi mereka tetap saja menolak, tetap saja tidak mau. Ini orang Yahudi. Maka di dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang tokoh Yahudi, seorang tokoh Yahudi bernama
Ada seorang tokoh Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi yang alim, yang banyak mengetahui isi kitab Taurat ya. Kalau kita mungkin hafid ya, hafal 30 juz. Tidak hanya hafid 30 juz tapi memahami tafsirnya. Abdullah bin Salam ini ya, seorang Yahudi yang sangat paham betul isi Taurat. Pada suatu hari, pada suatu ketika, ada di pinggiran kebun ya, di pinggiran kebun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Dan ketika lewat itu, Abdullah bin Salam sangat senang ya, melihat Nabi Muhammad ini, melihat Rasulullah ini sangat senang sekali. Dan Abdullah bin Salam ini menemukan tanda-tanda ciri-ciri kenabian pada diri Rasulullah. Nah, kemudian karena dia itu penasaran dan Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah untuk memastikan apakah benar ini seorang nabi utusan Allah. Kalau memang benar, maka dia akan bersedia masuk Islam. Nah, ini karena memang Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang pandai, yang alim ya. Tetapi meskipun nanti ya menyembunyikan keislamannya di antara kaumnya. Jadi Abdullah bin Salam ini nanti masuk Islam dan menyembunyikan Islam pada kaumnya. Kemudian Sami Abdullah ibn Salam bimakdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atan Nabi alaihi salam faqala inni sa'iluka an salasatin la ya'lamuhunna illa nabi. Ya, ketika bertemu dengan Rasulullah, Abdullah bin Salam ingin menanyakan 3 hal. Yang 3 hal ini tidak diketahui illan nabi, kecuali diketahui oleh seorang nabi. Nah, untuk memastikan apakah ini benar ini ya Muhammad ini seorang nabi. Ma awwalu asyratis sa'ah. Yang pertama yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam kepada Rasulullah, ma awwalu asyratis sa'ah. Ya. Apa tanda-tanda awal kemunculan ya hari kiamat? Itu yang pertama. Ini tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Kemudian yang kedua, wa ma awwalu ta'amin ahlul jannah. Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, apa makanan pertama kali ahli surga? Jadi ahli surga ini, kalau orang ini sudah masuk surga, makanan pertama kali yang dimakan itu apa? Ini tidak ada yang tahu kecuali seorang nabi ya. Nah, kalau kita tanya itu ngawur ya, pokoknya googling ya, jawabannya macam-macam dijawab ya. Kalau Abdullah bin Salam tidak, dia mengetahui ciri-cirinya dan dia memastikan ya. Kemudian yang ketiga, wa ma yanzi'ul waladu ila abihi au ila ummihi. Nah, ini bagaimana bisa orang itu melahirkan anak laki-laki ya dan anak perempuan? Bagaimana bisa? Nah, 3 pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah. Yang pertama, qala akhbirni bihinna Jibril anifan. Apa yang kamu tanyakan 3 hal ini aku telah diberitahu oleh Jibril. Anifan, tadi saya diberitahu Jibril. Hah? Jibril? Kata Abdullah bin Salam karena orang Yahudi. Ya. Qala Jibril. Apa Jibril? Ya gitu ya, baca Surabaya gitu ya. Jibril. Qala na'am. Kata Rasulullah, na'am. Iya.
Yang ngasih tahu saya Jibril. Karena orang Yahudi nggak percaya apa, musuhan sama Jibril, mangkalnya sama Jibril itu luar biasa. Karena dia memahami bahwa Jibril itu yang menimpakan azab, yang membuat suasana kacau di dunia ini Jibril. Gitu ya. Qala dzaka aduwwul yahudu minal malaikah. Kata Abdullah bin Salam, dia itu adalah musuh orang Yahudi dari kalangan malaikat. Ya. Jadi Jibril itu adalah musuh bagi orang Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi dari kalangan malaikat itu yang dimusuhi orang Yahudi Jibril, dari kalangan manusia yang dimusuhi orang Yahudi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, ya. Jadi dari kalangan nabi-nabi itu dimusuhi semua oleh orang-orang Yahudi, ya. Dari kalangan malaikat yang dimusuhi Jibril, yang dijadikan temannya dari kalangan malaikat siapa? Mikail, ya. Nah, ini. Jadi sakarepe dhewe orang Yahudi itu. Nah, ini kita belajar dari sifat-sifat orang Yahudi. Faqara'a hadhil ayat, maka dibacakanlah oleh Rasulullah ayat yang telah disampaikan ya dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa? 997 ya, yang kita kaji hari ini, yang kita kaji malam ini. Maka Rasulullah membacakan ayat, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbik, ya, kata Ibnu Salam, kata Abdullah bin Salam itu tadi, itu malaikat Jibril itu musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. Maka kata Allah, ya, katakanlah barang siapa yang memusuhi Jibril fa innahu nazzala ala qalbika biidznillah. Jibril itu dia yang mendatangkan ketenangan hati pada diri kalian, yang membawa Al-Quran, ya, yang menenangkan hati kalian dan membenarkan kitab-kitab yang lalu, membenarkan kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil. Itu Jibril. Sehingga amma awwalu asratis sa'ah, baik kalau begitu saya jawab, ya. Setelah dijelaskan bahwa Jibril itu yang membawa Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab yang lalu, kemudian pertanyaan yang pertama dijawab oleh Rasulullah. Amma awwalu asratis sa'ah fanarun tahsyurun nasa minal masyriqi ilal maghrib. Tanda-tanda hari kiamat, ya, awal tanda-tanda hari kiamat, nanti ada nar, ya, api. Ada api yang menyala-nyala, ya. Api itu tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Dia itu akan mengumpulkan manusia. Jadi nanti itu ada api yang besar menyala-nyala yang akan mengumpulkan manusia. Datangnya api itu dari mana? Minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat, ya. Nah, ini api, ya, bukan matahari, ya, tapi apa? Narun. Nah, ini kalau sudah nanti ada api menyala-nyala dari timur, terus orang itu pada lari ke barat. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Wallahu alam, ya. Ini kalau kita membaca pendapat para ulama, ya mungkin bermacam-macam, ya. Kemudian yang kedua, fa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah fa ziyadatun kabidil huti. Adapun pertanyaan yang kedua dijawab oleh Rasulullah. Adapun ahlul jannah, makanan yang pertama kali dimakan di surga itu adalah kabidil hut. Apa? Hatinya
ikan paus. Hatinya ikan paus. Hatinya ikan paus ini mahal, Pak, ya. Nah, ini. Jadi hatinya ikan paus ini ternyata makanan yang pertama kali nanti dimakan ahlul jannah. Rasanya ya apa ya? Nah, ini mungkin pelaut ini bolehlah nanti coba ya. Kalau ada hatinya ikan paus itu ya nanti coba ya. Apakah bisa merasakan ya hatinya ikan paus itu karena awwalu ta'amin ya, awwalu ta'amin yaquluhu ahlul jannah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa pertanyaan ketiga tadi, Pak? Buat anak laki-laki ya, dan buat anak perempuan. Kok bisa jadi anak laki-laki? Kok bisa jadi anak perempuan? Ya. Dijawab oleh Rasulullah, wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad. Ya. Kalau ya mohon maaf air maninya seorang laki-laki lebih banyak ya dari perempuan, maka naza'al walad, jadilah anak laki-laki. Wa idza sabaqa ma'ul mar'a ma'ur rajuli naza'at. Nah, kalau yang dari wanita ini lebih banyak mendominasi, lebih dominan daripada yang laki-laki, maka jadilah anak perempuan. Masya Allah ya, ini resep dari Rasulullah. Qala Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung syahadat, Pak. Langsung masuk Islam. Karena apa? Abdullah bin Salam yakin bahwa ini seorang Rasul. Karena pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Akhirnya masuk Islam. Karena Abdullah bin Salam masuk Islam, innal yahuda qaumun buhut. Kata Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah, ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang ngeyel, ya, kaum yang apa? Yang sudah kita kaji kemarin itu ya. Pokoknya luar biasa ngeyelnya ya. Angel, wis angel ya. Iki Yahudi ya. Ruwet, wis angel. Ya. Innal yahud qaumun buhut. Ini hadisnya begitu. Wa innahum iya'lamu bi islami qabla an tas'aluhum yabhatuni. Ya Rasulullah, kalau mereka tahu akan keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, mereka akan memusuhiku. Mereka akan menjadikanku apa? Buli-bulian, ya. Meskipun aku seorang ulamanya. Jadi Abdullah bin Salam ini ulamanya orang Yahudi. Tapi kalau dia tahu masuk Islam, dia etrek-etrek, ya. Dihinakan, dicela, pokoknya dimaki-maki sama orang Yahudi. Meskipun dia seorang ulama. Ya, itu dibuktikan sama Rasulullah. Baik. Faja'atil yahud faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tenang aja. Ya Abdullah bin Salam, tenang aja. Kemudian Rasulullah datang kepada orang-orang Yahudi. Rasulullah datang kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi. Qalu khair. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, ayu rajulin Abdullah ibnu Salamin fikum. Wahai orang-orang Yahudi, apa pendapatmu Abdullah bin Salam ini di tengah-tengah kalian? Bagaimana pendapat kalian? Ya,
kamu melihat Abdullah bin Salam ini kayak apa sih? Ya. Kemudian qalu khairuna wa ibnu khairina. Abdullah bin Salam ini adalah orang yang terbaik di antara orang-orang terbaik di antara kami. Masya Allah, pokoknya wong sing paling apik. Wa sayyiduna wa ibnu sayyiduna, tuan di antara tuan-tuan kami. Masya Allah ya. Yang terbaik di antara yang terbaik dari kalangan orang Yahudi. Qala ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam, kata Rasulullah, bagaimana kalau kalian melihat Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Faqalu, orang Yahudi itu langsung berkata, langsung ngomong, a'adzahallahu min dalik, kami berlindung kepada Allah dengan kejadian itu. Kami berlindung kepada Allah kalau seandainya Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Fakharaja Abdullah bin Salam, ya. Jadi Abdullah bin Salam tiba-tiba keluar dari belakang Rasulullah. Terus Abdullah bin Salam keluar menemui mereka. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Nah, ini menarik. Apa reaksinya orang Yahudi? Faqalu, ya, tadi itu kan ngomong khairuna wa ibnu khairuna, sayyiduna wa ibnu sayyiduna, pokoknya wong paling apik. Begitu syahadat Abdullah bin Salam muncul tiba-tiba, apa kata mereka? Faqalu syarruna wa ibnu syarrina, wong sing paling jahat iki Abdullah bin Salam. Itu orang Yahudi, ya. Orang yang paling jahat ini ya Abdullah bin Salam. Fantaqasuhu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Salam, karena Abdullah bin Salam tahu wataknya orang Yahudi itu. Dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak mengakui akan kebenaran itu. Angel, wis angel, ya. Yahudi itu begitu. Padahal selangnya bukan jam, bukan hari, bukan bulan, bukan tahun, barusan. Ya. Gimana kamu tentang Abdullah bin Salam? Apik, wong paling saapi-api wong ya Abdullah bin Salam. Begitu syahadat langsung wong paling elek. Ya. Nah ini orang-orang Yahudi itu memang sifatnya seperti itu. Qala hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Ini yang saya takutkan ya Rasulullah. Ya. Jadi Abdullah bin Salam memang mengkhawatirkan kondisi seperti ini. Ya. Jadi dia itu dengan rahib-rahibnya, dengan ulama-ulamanya itu sudah sangat, ya, menanggapinya atau mengikutinya itu menurut hawa nafsunya, bukan menurut kebenaran. Sehingga Rasulullah datang, Al-Quran datang, tidak sama sekali mereka tidak mengikutinya, bahkan menentangnya. Maka di dalam satu hadis disebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda tentang ayat selanjutnya, yaitu ayat 98. Ya, kalau tadi ayat ke-97, sekarang ayat ke-98. Mangkana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai musuhnya, para malaikat, rasul-rasulnya, begitu juga malaikat Jibril dan malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuhnya orang-orang kafir. Sehingga di dalam satu hadis disebutkan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Rasulullah bersabda, ya, di dalam hadis qudsi itu di dalam hadis qudsi, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah mengizinkan untuk berperang dengannya.
Artinya apa? Siapa saja yang memusuhi wali-wali Allah, yang memusuhi Rasulullah, yang memusuhi para malaikat, yang memusuhi wali-walinya. Wali-wali itu al-wala, ya. Wali itu adalah bisa dikatakan sahabat, bisa dikatakan penolong, ya. Penolong Allah, ya. Kemudian waliullah, ya, wali-wali Allah itu diantaranya adalah para nabi, para ulama, ya. Barang siapa yang memusuhi mereka, maka aku mengizinkannya, ya. Faqad adzantuhu bil harb, ya. Mengumumkan, maka Allah mengumumkan peperangan terhadap mereka. Nah, ini bahaya, Pak, ya. Kalau sudah Allah yang langsung mengatakan, Allah langsung yang membuat, ya, statementnya, langsung memberikan warning, ya. Siapa saja yang memusuhi wali Allah, siapa saja yang memusuhi waliku, man adali waliyan, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Kalau sudah perang dengan Allah, Pak, ya, ini tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka memiliki kekuatan di dunia ini, seberapapun kekuatannya, sebesar apapun kekuatan mereka, sebanyak apapun tentaranya, tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekarang kalau kita melihat kenyataan hari ini, banyak orang-orang yang sudah biasa melecehkan para ulama, ya, bahkan menghina Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah orang-orang seperti mereka melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan para ulama, menghina Al-Quran, siapa musuhnya, Pak? Siapa musuhnya? Ini surat Al-Baqarah ayat 98. Fa innallaha aduun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, ini. Kalau sekarang kita lihat orang kafir ini semakin hari semakin beringas, ya, semakin hari semakin melunjak, ya. Terus gimana ini, Ustaz? Ya. Apakah kita diam saja? Apakah dengan kondisi seperti ini terus kita tidak melakukan apa-apa? Kalau lihat kondisi sekarang ini, Pak, ya, seperti masjid, ya, dicoret-coreti, masjid dilempari, dirusak, masjid dikasih apa? Kotoran. Terus imam masjidnya dibacok, ya. Ulamanya dibunuh. Lama-lama kondisi seperti ini nanti Allah akan tunjukkan. Allah akan tunjukkan tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung menghadapi. Kalau umat Islam ini diam, membisu, tidak ada yang bergerak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kekuatannya. Karena Allah sudah memberikan, ya, satu peringatan, siapa saja yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan terhadap mereka. Jadi kita tinggal melihat apa, ya, responnya, apa reaksinya, baik dari orang-orang kafir, kemudian orang-orang Islam, ya. Berarti kita diam aja, Ustaz, ya. Berarti kita kan sudah cukup Allah saja, karena Islam ini tanpa kita ya menang, ya. Dengan kita pun ya nanti Allah akan tetap memenangkan Islam. Apakah kita harus diam saja? Nah, kalau kata Buya Hamka, ya, kalau kalian melihat Islam
dihina, ya, melihat Islam ya, diremehkan, ya, lebih baik ganti apa? Ya, ganti kain kafan. Artinya apa? Lebih baik mati saja. Ya. Lebih baik mati. Kenapa? Karena kita itu kalau tidak bisa berbuat apa-apa, itu menurut beliau kita itu mayit tapi hidup, ya, mayat hidup. Soalnya apa? Lihat tidak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak mayat, ya, tidak bela ya, tidak apa, kita tidak berbuat, ngomong juga tidak, ya, mendoakan juga tidak, menyuarakan kebenaran juga tidak. Berbuat dengan tangan juga enggak, ya. Dengan harta juga tidak, diam saja, ya. Islam dihina ya diam. Ada, ya. Allah dihinakan ya diam. Rasulullah dihina juga diam. Kan nanti Allah yang menolong langsung, ya. Nah, ini. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak seperti orang Yahudi, ya. Kalau kita memiliki kontribusi, itu ibarat Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sebuah bangunan, ya. Sebuah bangunan ini kita ini batu batanya, ya. Kalau kita memperjuangkan Islam, Islam itu sebuah bangunan. Kita ini batu batanya. Nah, kalau kita menjadi bagian daripada bangunan itu, misalnya menjadi satu batanya saja, itu akan bisa mengokohkan, ya. Ketika kita tidak menjadi bagian daripada bangunan itu tetap berdiri. Islam itu tetap berdiri, Islam itu tetap menang. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Dan Islam itu tetap akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, posisi kita di mana? Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beramal. Nah, amal kita untuk Islam, ya, itu dipertanyakan. Sejauh mana kontribusi kita terhadap Islam? Karena orang beriman itu tidak diam ketika Allah dan Rasulnya dihinakan, ketika Islam diremehkan, ketika Islam, ya, dihina, itu sebagai seorang Muslim tidak akan diam. Kalau kita melihat seorang sahabat yang membela kehormatan seorang muslimah ketika orang Yahudi itu menarik jilbabnya, ya, apa yang dilakukan seorang Muslim? Yahudi itu dibunuh, ya. Ketika orang-orang Yahudi membunuh seorang Muslim ini, Rasulullah mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghadapi, ya, mereka yang menghinakan seorang wanita yang ditarik kerudungnya. Nah, posisi kita di mana hari ini? Inilah pertanyaan yang harus terus kita pertanyakan pada diri kita. Apa kontribusi kita terhadap Islam? Ya. Apakah kita sudah memiliki amalan-amalan yang nantinya akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah yang memilih biasa-biasa saja, ya? Karena hari ini banyak sekali tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam, ya, sampai kepada, ya, sesuatu yang mungkin remeh, ya. Artinya tekanan-tekanan orang kafir terhadap umat Islam ini sungguh luar biasa, ya. Dari masalah pendidikan, masalah keluarga. Bagaimana kita melihat hari ini umat Islam itu semakin hari semakin jauh terhadap keislamannya. Maka kita coba melihat
kenapa sih orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah? Kenapa orang-orang Yahudi itu diberikan penjelasan sedemikian detail oleh Allah di dalam Al-Quran? Kita lihat surat Al-Maidah ayat 78 ya. Kita buka surat Al-Maidah ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah ya. Surat kelima ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Coba diterjemahkan Mas Siril. 78. Orang-orang kafir dan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 79. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Lanjut. 80. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Lanjut. 81. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi atau Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadi orang-orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Ya, satu ayat lagi dibacakan terjemahnya langsung. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena dia di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ya, baik. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan terkait tentang kenapa Allah melaknat orang-orang Yahudi. Di antara sifat-sifat yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, sampai malam hari ini kita mengetahui mereka pun bermusuhan dengan malaikat Jibril. Nah, ternyata mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sebab. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena kemaksiatan mereka dan permusuhan mereka. Apa sebabnya? Yang pertama, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah karena mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling memberi peringatan di antara satu dan yang lainnya tentang apa? Kemungkaran. Mereka mendiamkan kemungkaran yang terjadi di antara orang-orang Yahudi. Berbuat
tidak adil, mengurangi timbangan, tidak jujur, berzina, ya, mencuri. Banyak hal yang dilakukan, ya. Bahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala banyak dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tetapi di antara mereka ada rahib-rahib, ada orang alim di antara mereka, kiai-kiainya di antara mereka diam, membiarkan. Bahkan naudzubillah min dalik, ada yang memfasilitasi, ya, ada yang memfasilitasi perzinahan, ya. Nah, ini kan satu kemungkaran yang besar. Maka orang Yahudi dilaknat karena mendiamkan kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Kemudian tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Sebab yang kedua, ya, yang pertama tadi sudah, ya, yaitu mereka mendiamkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, ya, sehingga labi sama kanu yaf'alun. Ini mereka sangat melampaui batas, ya, di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kita melihat mereka, kebanyakan di antara mereka itu yatawallawna alladzina kafaru, ya, yatawallawna alladzina kafaru, yaitu apa? Mengambil teman, ya. Kalau wali itu bisa juga diartikan seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, ya. Kalau kita ini kan wali semua, wali kelas, ya, wali, ya, wali murid, ya, wali murid. Jadi pemimpin, ya, pemimpin. Nah, di sini juga diartikan yatawallawna alladzina kafaru, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Karena mereka mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang kafir. Nah, ini bahaya, Pak, ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ini menjelaskan orang Yahudi, tentu ini berlaku kepada kita. Ketika kita sebagai seorang muslim, maka tidak boleh kita dilarang mengambil wali, mengambil pemimpin dari orang kafir, ya. Ini kan yang jadi persoalan, yang jadi masalah. Akhirnya ada 212, ada 411 sampai hari ini, ada, ya, ada gerakan-gerakan dari kaum muslimin, ya, di mana pada saat itu ada seseorang yang melecehkan surat Al-Maidah ayat berapa? 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jelas perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Niki jelas napa mboten kalimat niku? Jelas nggih? Nah, napa niki mboten jelas kan? Persoalannya apa yang tidak jelas ini? Kalimatnya sangat jelas sekali. Kita dilarang. Ada yang itu bukan pemimpin, itu sahabat. Malah para ulama mengatakan sahabat saja tidak boleh kita ambil dari kalangan mereka, apalagi seorang pemimpin. Kan logikanya seperti itu. Makanya di dalam ayat ini surat Al-Maidah, ya, sebab dilaknatnya orang-orang Yahudi itu karena mereka apa? Mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, bahkan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, memusuhi nabi-nabinya. Wah, ini luar biasa. Nah, hari ini kalau kita lihat, ya, fenomena kenyataannya, apakah sudah kita ini mendapatkan pemimpin dari kalangan seorang mukmin, seorang muslim yang betul-betul menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Sampun napa mboten? Nggih. Nah, niki kirangan nih dibahas malih niku nggih.
Ini kita membahas dua sebab ya. Kenapa Allah melaknat sebuah kaum? Karena satu apa? Membiarkan kemungkaran ya. Riba di mana-mana, zina di mana-mana ya. Judi di mana-mana, khamr di mana. Kalau sudah seperti itu kata Aisyah radhiyallahu anha, akan ada banyak gempa bumi, tsunami, tanah longsor ya. Kalau sudah seperti itu ya, LGBT sudah menjadi tren ya. Drakor sudah menjadi panutan utama ya. Drakor, ada yang nggak paham drakor? Nggak paham geng. Dijelaskan nih ya. Drama-drama Korea itu apa? Mencerminkan perilaku LGBT ya, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, dan itu digandrungi oleh anak-anak muda. Mereka lebih senang dan mereka tidak paham siapa sahabat ya, siapa sahabat Rasulullah, siapa tabiin, siapa tabiut tabiin, para sahabat, para tabiin, orang-orang salaf yang menjadi panutan kita ya. La yasluha hadhil umma illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali kembali kepada generasi pertama. Siapa generasi pertama? As-salafus soleh. Siapa as-salafus soleh? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dibuka Pak surat At-Taubah ayat 100 ya. Supaya kita tidak ikut drakor ya. Supaya kita tidak ikut Batman ya. Supaya tidak ikut Superman ya. Panutan kita ini as-salafus soleh, maka wajar anak-anak kita ini tidak tahu mujahid itu orang-orang yang berjuang menegakkan Islam ini siapa, sehingga mudah sekali generasi kita dijauhkan dari agama ya. Wajar kalau ada anak-anak muda sekarang lebih asik nongkrong di warung kopi ya, main game 24 jam. Kalau taklim goyang terus bokongnya ini Pak ya. Kalau taklim itu wis aduh jam piro iki, 8:30 wis goyang-goyang ya. Wis gak karu-karuan. Karena memang setannya itu menggoda. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas ya. Dari golongan jin itu sudah bisiki ya. Nah, minggu depan ya, Kamis yang akan datang kita membahas masalah sihir Pak ya. Surat Al-Baqarah ayat 100 ya. Nanti pertemuan nanti ya, bukan malam ini ya. Jadi, supaya kita paham ya, yang goda itu dari kalangan jin itu siapa? Ya, dari kalangan manusia. Jadi mereka pakai sihir ya. Jadi kalau kita di majelis taklim ini selalu ndak konsentrasi ya, terus ngantuk, terus goyang-goyang terus, itu memang ada masalahnya gitu ya. Nah, ini nanti kita akan membahas pertemuan yang akan datang. Coba surat At-Taubah sudah dapat ayat 100? Ya, saya wakilkan ini aja Pak ya. Dibaca. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama atau masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu kemenangan yang agung. Ya. Jadi itu Pak, Bu ya, dalilnya orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga ya. Bukan drakor, bukan Superman, bukan Batman, bukan ya. Tapi yang dijamin masuk surga itu siapa? Muhajirin dan Ansor. Dan siapa lagi? Muhajirin dan Ansor. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Muhajirin dan Ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan siapa? Orang-orang yang mengikuti sahabat. Siapa orang-orang yang mengikuti sahabat? Tabiin, ya, para tabiin dan tabiut tabiin.
radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah mempersiapkan mereka itu, ya. Mereka disiapkan, ya. Mereka dimasukkan ke dalam jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fauzul adzim, ya. Jadi kemenangan kita itu adalah ketika nanti kita sudah berada di surga, itu kemenangan yang besar. Sudah kita betul-betul free, ya. Kalau hari ini kita enggak free, Pak, ya. Jangan berharap kita ini bebas dari siksa api neraka. Kalau kita sudah ada di dalam surga, maka kita sudah mendapat kemenangan yang besar. Nah, oleh karena itu, ya kita harus mengikuti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah ini. Nah itulah mungkin malam ini karena waktu sudah 1 jam, ya, lebih sedikit, kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 97, 98 dan terakhir 100 dan 101, ya. Besok kita melanjutkan ke 102. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan Allah berfirman, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada Muhammad, dan tidak ada yang mengingkarnya selain orang-orang fasik, ya. Jadi ayat-ayat Allah, kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an, syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menentangnya kecuali orang fasik. Nah, ini jelas, ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang fasik yang menentang syariat Allah. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, ya, kemudian mereka melanggar. Berjanji lagi, melanggar lagi. Berjanji lagi, melanggar lagi. Berjanji lagi, melanggar lagi. Janji-janji palsu, ya. Janji-janji, pinter janji nih, Pak. Waduh, ya. Kalau janji itu mungkin jagonya janji itu. Tapi melanggar, ya. Janjinya dilanggar, begitu terus. Makanya kalau ada orang, ya, pemimpin atau siapa saja yang janji-janji tok, ya, sama Al-Qur'an ini, yang ada di dalam Al-Qur'an ini, ya. Jadi mereka begitu terus, sukanya begitu. Bal aktsaruhum la yu'minun. Maka orang-orang seperti itu, ya, banyakan mereka orang-orang yang tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan yang lebih parahnya lagi, ya, setelah datang kepada mereka seorang Rasul, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kebenaran di antara mereka, dan Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang, seakan-akan mereka tidak tahu, ya. Jadi banyak orang yang sudah mengetahui kitab Allah ini adalah kitab yang paling benar, menjadi petunjuk hidupnya, tetapi kebanyakan mereka apa? Melempar ke belakang. Artinya apa? Mereka tidak memilih Al-Quran sebagai jalan hidupnya, sebagai pedoman hidupnya. Mereka lebih memilih selain Al-Quran. Ideologi selain Islam itu lebih menarik di dalam dirinya daripada Islam dan Al-Quran. Makanya hari ini, ya, kita banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang peristiwa bersejarah, ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang mempelajari Al-Quran ini, mudah-mudahan senantiasa istiqomah bersama Al-Quran, senantiasa istiqomah bersama Islam. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.